Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai perbedaan regresi logistik dan regresi linear berganda. Ini penting karena kita harus paham konsep dasarnya supaya ketika kita melakukan sebuah research atau penelitian, kita bisa memilih analisis statistik yang tepat. Namun sebelum saya lanjutkan, saya informasikan kepada sobat semuanya, agar tidak tertinggal jika ada video terbaru dari kami, silakan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Jadi, dalam statistik itu untuk uji asosiatif itu ada 3 ya. Jadi ada analisis pengaruh ya, kemudian ada analisis hubungan dan ada uji beda. Nah, kita fokus di yang uji pengaruh yaitu menggunakan regresi. Jadi kalau kita ingin mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain, artinya kita menggunakan regresi. Nah, dalam regresi yang paling sering digunakan itu adalah regresi linier, ya, karena sebetulnya memang selain regresi linier juga ada regresi non linier, ya, ada regresi kubik, kuadratik, dan seterusnya. Nah, di sini kita melihat bahwa dalam regresi kita mengenal ada yang namanya variabel dependent atau variabel terikat dan ada variabel independen atau variabel bebas. Jadi kita akan mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent. Nah, di sini kita melihat bahwa dalam regresi itu ada macam-macam ya. Ketika kita melakukan sebuah riset dan skala pengukuran datanya sudah kita peroleh, variabelnya sudah kita peroleh, kemudian akan muncul pertanyaan. Nah, kita bisa juga melihat hasil-hasil publikasi yang sudah diterbitkan di jurnal, baik nasional maupun internasional. Ada yang menggunakan regresi linear berganda, ada juga yang menggunakan regresi logistik. Ada juga yang menyebut regresi logit. Apa bedanya? Apakah sama dengan regresi linear berganda? Oke, kita bahas pada kesempatan ini. Jadi regresi linear berganda ini digunakan ketika kita ingin memahami hubungan. Hubungannya itu dalam artian pengaruh ya. Satu variabel dependen dengan variabel independen. Kalau regresi linear berganda itu variabel independennya atau variabel bebasnya minimal 2 atau lebih. Ya. Nah, di sini kalau dalam regresi linear berganda, sebelumnya teman-teman mungkin sudah pernah melihat video saya mengenai skala pengukuran data. Jadi dalam statistik, skala pengukuran data itu ada 4, ya dari paling sederhana sampai paling kompleks, yaitu skala data nominal, skala data ordinal, skala data interval, dan skala data rasio. Kalau untuk skala data nominal dan ordinal itu masuk dalam statistik non-parametrik. Kalau yang interval dan rasio itu masuk dalam statistik yang parametrik. Nah, kalau kita menggunakan regresi linear berganda ini identik penggunaannya pada skala variabel, skala pengukuran variabel yang kita ukur menggunakan skala interval atau skala rasio. Kalau untuk perbedaan masing-masing skala data nominal, ordinal, interval, dan rasio, silakan tonton video di channel YouTube Kanda Data mengenai memahami perbedaan skala data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, di sini titik berat atau yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah bagaimana perbedaannya dengan regresi logistik. Jadi kalau regresi linear berganda ini adalah identik dengan penggunaan parametrik, itu skala interval atau rasio. Dan di situ terdapat sejumlah asumsi yang dipersyaratkan. Nah, kalau regresi linear berganda yang kita gunakan itu umumnya adalah menggunakan regresi metode kuadrat terkecil ya atau metode ordinary least square. Ada sejumlah asumsi yang dipersyaratkan agar dihasilkan Bayes linear unbiased estimator. Yang pertama adalah residual terdistribusi normal. Ya, residual itu adalah selisih antara Y aktual dengan Y predicted. Kemudian yang kedua adalah tidak ada korelasi yang kuat antar variabel
bebas atau tidak terjadi multikolineritas. Kemudian yang ketiga adalah, tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi varians dari residual itu kita harapkan konstan atau homoskedastisitas. Jadi kita tidak mengharapkan adanya heteroskedastisitas. Kemudian yang keempat, polanya linear ya, kalau kita buat plotnya itu hubungannya linear. Kalau untuk datanya time series ya, kalau datanya bukan data cross section atau time series, kita perlu melihat uji autokorelasinya dan juga ada stasionaritas dan sebagainya ya. Jadi ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi, semata-mata agar hasil estimasinya tidak bias. Nah, kalau variabel kita non-parametrik tidak disarankan menggunakan regresi linear berganda karena akan terhambat dalam uji asumsinya. Nah, bagaimana dengan regresi logistik? Regresi logistik ini digunakan ketika kita ingin memprediksi probabilitas kejadian dari suatu peristiwa biner, misalkan ya atau tidak, sukses atau gagal, mengadopsi atau tidak mengadopsi. Regresi logistik ini menggunakan fungsi logistik atau sigmoid untuk memetakan keluaran dari model ke dalam rentang probabilitas antara 0 dan 1. Jadi nilainya itu untuk variabel yang dipengaruhi atau dependennya itu ya 0 dan 1. Artinya ini adalah menggunakan skala nominal, ya biner, regresi logistik biner. Jadi ya atau tidak, misalkan ya kita kasih skor 1, tidak kasih skor 0. Atau misalkan, yang bersedia petani yang bersedia mengadopsi teknologi baru, misalkan ya atau tidak. Kalau iya 1, tidak 0, misalkan seperti itu. Artinya bahwa regresi logistik ini kita dapat menggunakan ketika variabel dependen kita adalah non-parametrik, terutama yang non-parametrik skala nominal biner. Gitu ya, sekali lagi. Regresi logistik digunakan ketika variabel dependen atau variabel terikatnya itu adalah non-parametrik berskala nominal biner, gitu ya. Jadi skornya 0 dan 1. Bagaimana untuk variabel, mmm, independennya? Independennya bisa non-parametrik, bisa parametrik, ya, kalau dalam regresi logistik. Beda kalau regresi linear berganda metode OLS. Kalau kita banyak variabel non-parametrik, nanti potensi untuk tidak memenuhi asumsi yang dipersyaratkan, tadi yang kita kenal dengan uji asumsi klasik atau asumsi Gauss-Markov akan, sulit untuk terpenuhi. Ya, jadi intinya kalau variabel dependen kita skala interval atau rasio kita arahkan ke regresi linear berganda. Tapi kalau variabel dependennya adalah skala nominal biner, kita arahkan ke regresi logistik. Jadi kuncinya di situ. Oke. Selanjutnya, kalau output utama dari regresi logistik itu hampir sama dengan regresi linear biasa, yaitu kita melihat koefisien regresinya yang menunjukkan bagaimana pengaruh variabel independen dan logs odds dari kejadian yang ingin diprediksi. Ya, koefisien ini diperoleh dari estimasi model regresi logistik. Yang membedakan di sini untuk di regresi logistik itu juga nanti ada, sama seperti R-square ya, pseudo R-square ya. Situ ada namanya berbeda tapi, cara interpretasinya mirip-mirip. Perbedaannya di regresi logistik itu ada kita akan menemukan nilai odds ratio, ini adalah eksponensial dari koefisien regresi, ya. Jadi eksponensial dari koefisien regresi yang menggambarkan seberapa banyak perubahan dalam odds kejadian yang diprediksi yang terkait dengan satu unit perubahan dalam variabel independen. Untuk statistik pengujiannya ini hampir sama ya, baik nilai Z-nya itu ya, atau nilai T, nilai Z, dan sebagainya. Kita basisnya adalah pada p-value atau selang kepercayaan, boleh ya. Kita bandingkan dengan tabelnya, T tabelnya, SZ tabel, atau kita bisa melihat nilai p-value yang sudah disediakan dari hasil olah data. Jadi langsung kita bisa ambil kesimpulan, apakah kita menerima hipotesis 0 atau kita menolak hipotesis 0. Ya, jadi jelas ya. Jadi pada intinya
bagaimana kita membedakan antara penggunaan regresi linear berganda, metode OLS dengan regresi, logistik. Baik, demikian video yang dapat, saya sampaikan. Meskipun singkat, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman yang memang sedang, kebingungan ya, membedakan bagaimana sih membedakan regresi logistik dengan regresi linear berganda. Baik, sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.